Mari kita lihat ya. Kalian langsung aja login ke akun SimCorpDesk kalian di tautan ini seperti biasa. Terus, ini kan ada banyak ya menunya. Di sini ada beranda, formulir, anggota, karyawan, dan lain sebagainya. Kalian klik di bagian rapat anggota tahunan ini. Atau bisa klik yang ini. Di sini sambil kalian bisa memantau jumlah hari tersisa untuk mengisi status surat ini. Nah, pas kalian klik status surat itu, dia munculnya kayak gini ya. 1 hari 4 jam. Artinya, jam 12 malam di tanggal 31 itu sudah ditutup dan nggak bisa diedit lagi. Nah, ini untuk pelaporan tahun 2025 ya. Di sini lengkap banget nantinya. Coba klik langsung aja ya, lengkapi data sekarang. Nah, teman-teman, di sini di bagian rapat anggota tahunan itu ada banyak yang harus kita isi dan untuk membaca keseluruhannya, kalian bisa download panduan RAT-nya di bagian ini ya. Kalau udah di-download nanti langsung aja dibuka. Karena yang harus kita isi ini ada sampai 10 poin. Ini kan sampai 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini yang mulai ribetnya itu ya semua maksudnya perlu data yang benar-benar valid gitu. Oke, ini di bagian profil koperasi. Nanti kalian bisa klik berikutnya kalau sudah diisi. Nah, di sini mari kita buka untuk panduan pengisian laporan rapat anggota tahunan RAT ya, supaya lebih jelas. Dan di sini udah dijelasin secara full juga. Tinggal kita pahami aja secara mandiri. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, masuk ke dashboard SimCorpDesk dan lengkapi data sekarang. Kemudian itu dimulai dari profil koperasi dan itu benar sampai 10 tahapan yang harus diisi. Nah, tahapan 1 profil koperasi, biasanya ini auto terisi seperti yang sudah kalian isi sebelumnya. Kalau kalian memang sudah mengisinya ya, biasanya udah pada diisi semua sih. Kemudian tahapan kedua, di situ ada pengurus, pengawas, dan keanggotaan. Kalian tinggal cek dan recheck aja ya, benar-benar ya. Dan kalau ini di bagian pengurus, pengawas itu udah nggak bisa diedit, tapi kalau bagian anggota itu bisa diedit ya. Di bagian ini udah nggak bisa diedit, harus ada prosedur lainnya untuk mengedit yang ini, sedangkan anggota masih bisa ditambahin, gitu ya. Kemudian ini tahapan ketiga, parameter tahun buku dan RAT. Kalian bisa lihat di bagian ini ya, rincian tahun buku, dan ini yang bagian ini tuh juga auto ya, auto terisi. Dan sedangkan tanggal pelaksanaan ini sama tempat pelaksanaan biasanya auto, dan ini nih tanggal pelaksanaan yang harus kalian sesuaikan. Nah, kemudian untuk informasi presensi digital, nah ini bisa disesuaikan ya. Dan untuk surat undangan kalau udah selesai kalian bisa klik berikutnya. Di sini ya, di tahapan keempat ada panitia dan pimpinan rapat. Ini khusus untuk mendampingi pengisian RAT itu sih. Nah, di sini tanda tangannya tuh auto dan bisa pakai mouse. Dan memang harus pakai mouse. Ya maksudnya di layar laptop juga bisa. Di HP kurang mendukung karena dia tampilannya agak lebar gitu. Dan ini di halaman keempat kalian bisa lihat pejabatnya, apakah pejabat pemerintah setempat kayak pejabat kecamatan ataupun desa, tinggal disesuaikan gitu. Agendanya yang pastinya laporan pertanggungjawaban dan rapat tahunan gitu-gitu ya. Tinggal disesuaikan aja. Nah, di sini tahapan 5 ada visi misi, rencana kerja, dan narasi. Dan ini di visi misi itu kalian bisa sesuaikan. Nah, di visi misi itu udah auto terisi, cuman kalau kalian mau menambahkan itu bisa disarankan untuk ditambahin ya. Tujuan rencana kerja juga kayak gitu ya. Terutama di bagian pengantar tadi, paragraf penutup sama kata pengantarnya udah bisa kalian sesuaikan dengan bahasa kalian sendiri gitu.
Pokoknya setiap paragraf itu boleh dibaca sendiri ya, teman-teman. Nah, kita lanjut yang tahapan ke-6, laporan keuangan. Sejauh ini teman-teman bisa paham ya dengan apa yang disampaikan ya, semoga paham lah. Kalaupun belum terlalu paham, kalian bisa baca panduan pengisian ini sekali lagi di ketika kalian sendiri gitu, mungkin bisa lebih memahami. Nah, ini tahap ke-6, laporan keuangan. Kalian bisa lihat yang harus kita isi yaitu laporan posisi keuangan, kemudian ada perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Nah, kebetulan kalau kami kemarin itu di desa kami belum ada arus kasnya, jadi kayak kami ngisi RP1, nggak tahu apakah boleh atau enggak, cuman ya kami coba isi kayak gitu aja. Kalau kalian udah berjalan kopdesnya merah putihnya, itu kalian bisa harus sesuaikan banget ya dengan apa yang sebenarnya gitu. Nah, kita lanjut ke tahapan ke-7. Yang rencana anggaran pendapatan. Ini sebenarnya kayak realisasi tahun 2025 dan rencana penggunaan di tahun 2026. Kalian bisa sesuaikan lagi, dan ini kas dan piutang usaha serta semuanya ini kalian bisa hitung sendiri. Kalau yang di tahun 2025 disesuaikan dengan yang sebenarnya ada di kopdes kalian, sedangkan kalau belum ada, kalau kami buat RP1 gitu. Dan rencana tahunan kalau yang bisa dikosongin ya di RP0, sedangkan kalau yang harus diwajibkan diisi, kami isi RP1 lagi gitu. Kemudian tahap 8, pengawasan. Di sini yang lumayan tricky ya dan membutuhkan waktu yang lama karena ada kalimat-kalimat yang harus kita benahi, yang harus kita isi lagi. Ini tanda-tanda titik, kalian lihat ya, tanda titik ini itu semuanya harus diisi gitu, disesuaikan dengan kondisi di desa kalian, kopdesnya gitu. Ini terkait dengan legalitas, kepengurusan, pengawas, dan lain-lain gitu ya teman-teman. Dan ini itu paragrafnya itu bukan satu aja teman-teman, tapi sampai sekitar 8 kalau nggak 9 gitu, dan itu yang harus kalian periksa bener-bener. Kalau kalian kosongin aja, nanti di laporan di bagian dokumen itu dia akan kosong, jadi kan kurang pas ya rasanya. Tetap harus kalian isiin aja dengan kondisi kopdes kampung kalian. Nah, ini ya ringkasan dan dokumen ini untuk pilihan gambar cover untuk dokumen RAT di kampung kalian. Kalian boleh pilih salah satu, apakah mau yang ini atau ini, tapi biasanya ini yang kebanyakan dipilih oleh peserta kopdes gitu. Nah, teman-teman, ini di tahapan 9 itu khususnya di bagian dokumen ya. Kita bisa lihat. Ini tuh ada kayak template dokumen yang misalnya surat undangan ternyata itu udah ditampilkan dari aplikasi ini tersendiri ataupun dari portal ini, dan disesuaikan dengan data-data yang sudah kalian isi. Misalnya kayak surat undangan, nomor surat itu kan harus diisi sendiri dan disesuaikan dengan yang di kampung kalian. Kemudian agenda RAT sama gambaran umum, laporan pengawas, laporan keuangan, rencana anggaran, itulah yang kita isi tadi sebelum muncul di tahapan 9. Dimulai dari tahapan keberapa tuh ya, tahapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu, harus disesuaikan sehingga nanti di bagian dokumen itu memang sudah relevan dan sesuai ya. Kemudian untuk yang tahapan 10 ya, notulen dan kehadiran, kalian lihat nih. Nah, ini isi notulennya itu kan kalian pas rapat kemarin yang didampingi oleh pengawas, itu kan ada hasil pembahasan kalian. Nah, sesuaikan aja kalimat apa yang kalian gunakan kemarin dan hal-hal apa aja yang kalian bahas di situ. Walaupun sekitar 1-2 paragraf, tapi ya yang penting relevan dengan pembahasan kalian. Dan ini juga harus ada nama pembuat notulennya. Kemudian ini ada kehadiran digital, itu ada kayak absensi secara langsung, yang offline kayak kertas kehadiran itu kan sudah ada tanda tangannya juga. Kemudian kalian upload di sini. Nah, ini dokumen lengkap, dokumen RAT keseluruhan ini disuruh upload di sini dong. Nah, gitu ya teman-teman. Bisa dipahami ya. Nah, ini ada
foto-foto yang harus diisi ketika suasana rapat kemarin pas didampingi oleh pengawas. Itu ada foto ketika suasana rapat, ada ketika kehadiran dan registrasi, foto pimpinan sidang, laporan pengurus, foto laporan pengurus, dan ada laporan pengawas. Kemudian ada foto diskusi rapat, itu foto keseluruhan gitu, foto lainnya, dan foto bareng-bareng gitulah, bisa lah dipakai. Artinya di bagian ini ada 6 foto yang wajib, dan sedangkan foto tambahan lainnya itu ada 2 gitu. Jadi total 8 foto di bagian dokumentasi kegiatan ya teman-teman. Oke, semoga kalian paham sampai sini. Kalau kalian nggak paham ataupun ada yang kurang benar yang aku sampaikan tadi, kalian boleh komen aja di kolom komentar, nanti aku respon ya sesegera mungkin. Well, thank you, semoga lancar semuanya.